Kembali lagi dengan saya Angel. Jadi hari ini tuh saya lagi ada di Pelabuhan Laut Melongwane. Di sini tuh udah ada kapal tol laut. Nanti kita akan coba cari tahu di dalam itu ada apa. Dan kita akan dipandu sama Pak Kabid Perdagangan Dinas Perindak. Ayo ikutin saya terus. Halo Pak. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Terima kasih. Saya Jamaluddin Diputo SOS, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaut. Jadi di sini kami dalam rangka mengawasi adanya pembongkaran KM Kendari Nusantara, salah satu armada dari program tol laut. Mari kita sambil jalan melihat. Oke, sekarang kita udah ada di atas kapal. Nanti kita akan ke atas. Kita mau bincang-bincang sebentar sama capnya. Ayo ikutin saya terus. Pak Kapten, mohon izin kami hadir di sini untuk berbincang-bincang tentang keberadaan kapal tol laut. Mungkin Pak Kep bisa menjelaskan tentang fungsi dari kapal tol laut ini sendiri dan selanjutnya mengenai jadwalnya yang datang ke tol. Kapal ini Tindakan Nusantara 1 salah satu program dari pemerintah Pak Presiden Jokowi ya, untuk tol laut khususnya untuk daerah-daerah 3T ya, terluar, terdalam dan terpencil ya. Untuk kapal Gendaga Nusantara 1 ini kita melayari trayek ditugaskan oleh Perhubungan trayek T05, di mana T05 untuk tahun 2020 ini berhome base di Pelabuhan Bitung. Adapun area pelayarannya kita dari Pelabuhan Bitung kita ke Tahuna ke Ulu Siau atau Tanggulandang, di mana ada muatan dan potensi untuk muatan return kargonya. Lalu dari Ulu Siau atau Tanggulandang kita ke Melong atau Lirung. Dari Melong Lirung terus kita ke Miangas Marore, terus ke Tahuna, baru balik lagi ke home base. Adapun jadwal kapal ini 12 hari per proyeknya, tapi tergantung cuaca dan kondisi di lapangan juga, seperti kegiatan bongkar muat di pelabuhan yang kita singgahi, khususnya kalau untuk daerah Melong dan Lirung kita ini terkendala oleh transportasi ya. Saya perhatikan di sini muatan return kargonya bagus untuk pelabuhan Melong dan Lirung, yaitu di mana ada komoditi hasil pertanian ya, berupa kopra, terus batok kelapa, arang, terus ada juga cengkeh, palak. Itu potensi dari masyarakat talaut ya, sangat besar sekali potensinya. Ditambah lagi di Lirung itu ada potensi untuk perikanan, di mana perikanan itu mereka bisa kirim ke Bitung. Di Bitung saya perhatikan juga ada pabrik ikannya juga yang untuk menerima muatan itu ya. Jadi sangat besar sekali untuk perekonomian talaut ke depannya gitu dengan adanya tol laut ini. Dan kami PT Pelni sudah mempersiapkan semuanya. Kami mempersiapkan kontainer. Sekarang yang kami bawa ini kontainer ada 40 tius. Artinya kalau seandainya muatan itu banyak dari sini, return kargonya insya Allah akan kita cover. Kalaupun kurang, naik trip kita tambah lagi. Karena kapal ini kapasitasnya 100 tius. Tapi ya kalau untuk muatan
ini mungkin 60 tius atau 70 tius masih bisa kita angkut. Karena kapasitas ini kan kapasitas dalam arti jumlah tiusnya. Tapi kalau untuk bobotnya, saya untuk keselamatan pelayaran ya sekitar 60-70 tius yang bisa saya angkut. Ya, mudah-mudahan tahun 2020 ini muatan return kargo hasil komoditas pertanian dari masyarakat Talaut akan terus meningkat. Awal-awal kami mulai muatan return kargo ini ya dari Pelabuhan Lirung 8 tius, terus Melong 3 tius, bertambah lagi, bahkan terakhir yang paling besar itu sampai 38 tius kami angkut antara Melong dan Lirung. Dan ada juga permintaan dari Mangarang. Ya, kami PT PLN tidak bisa juga mendeviasi ke Mangarang. Bahkan di sini juga masyarakat minta supaya singgah di Beo. Saya juga terkendala oleh pelabuhan. Katanya pelabuhannya sempit, kecil. Terus kedua juga mungkin juga karena satu pulau mungkin diambil Melong. Jadi kedepannya ya saya sama pemerintah Kabupaten Talaut agar diperbaiki transportasi dari Melong ke Beo. Karena saya perhatikan rata-rata muatan ini dari Beo semua. Entah itu batok arang maupun kopra dari Beo, dari pelabuhan dari daerah Beo. Saya juga belum pernah ke Beo, katanya sekitar 2 jam kalau truk jalan. Jadi kalau semakin cepat transportasi itu akan lebih baik. Dan kami juga, saya juga kemarin pernah sempat berbincang dengan anggota Dewan Bapak Gerson ya mengenai penumpukan permintaan seaway, penumpukan kontainer di Pelabuhan Melong. Saya lihat potensinya ada untuk tempat seaway penumpukan kontainer bisa 20 tius, cuman masalahnya tidak ada forklift besar 30 ton. Seandainya ada ke depannya ada sarana untuk forklift sehingga kegiatan bongkar muat akan cepat. Jadi kapal sebelum sandar, sebelum singgah, muatan udah termuat dulu, udah stopping. Jadi pemilik barang sudah melakukan stopping dulu di dermaga semua. Jadi itu akan lebih lancar seperti kayak di Tahuna. Di Tahuna kan itu Kabupaten Sangihe ya. Nah itu ada forklift 30 ton dia. Jadi cepat. Kayu-kayu kelapa itu bisa sebelum kapal datang yang ke Surabaya bisa dimuat dulu, stopping dulu. Jadi begitu kapal datang sudah selesai langsung diangkut cepat. Dan kapal ini juga untuk masyarakat ya, masyarakat di Talaut, kita juga ada transitmen perpindahan kapal muatan. Kita transitmen ada dua pelabuhan. Kalau yang itu ke Surabaya. Jadi kalau di Tahuna itu dengan tol laut juga, yaitu kapal Peli juga, logistik Nusantara 1. Itu bisa diangkut ke Surabaya. Jadi kalau ada potensi muatan ke Surabaya, bisa diangkut dengan ini, transitmen ke Tahuna. Atau bisa juga transitmen ke Bitung. Di Bitung, saya sudah juga minta izin ke Direktorat Usaha Angkutan Barang agar bisa transitmen ke kapal penumpang. Jadi dengan kapal Labobar, Sinabung, Dorlonda, atau 2 kapal yang rutin itu Sinabung dan Dorlonda, Labobar. Karena muatan dari timur dia kosong, Bitung bisa ngangkut komoditas dari Talaut ini kalau mau ke Surabaya. Itu sangat mudah. Jadi pemilik barang tidak perlu khawatir, kontainernya tidak dibongkar, langsung nyampe Bitung, masuk ke penumpukan, kapal datang, langsung diangkut oleh kapal Sinabung itu. Jadi itu program PLN dan pemerintah. Jadi di mana pemilik barang kemarin ada salah satu pemilik barang telepon saya, dia mau ke Surabaya. Tapi saya bilang kalau untuk ke Surabaya via Bitung saat ini lagi
kapalnya tidak berlayar kan. Jadi mungkin habis Lebaran bisa berjalan. Misalnya kapal Labu Ubar lagi disetaikan oleh pemerintah, Sinabung lagi diperbantukan untuk logistik juga ke daerah barat, Batam dan Belawan. Jadi Pelni tetap kapal-kapal logistiknya tetap jalan. Kapal penumpang juga ada yang jalan, ada yang masih tetap layar, tapi hanya buat logistik. Dan mengenai untuk tol laut ini, Gendaga Nusantara, insya Allah kedepannya masyarakat laut ini perekonomiannya akan naik karena ada efek domino dari pergerakan barang. Iya. Sebagai contoh, petani jual ke pengempul, pengempul langsung dilempar ke Bitung. Kalau prosesnya cepat, pergerakan cepat, otomatis uang akan mengalir. Otomatis petani akan ada duit, akan beli barang juga. Dengan pembelian barang dari petani ke toko-toko ini, pihak toko juga akan mensuplai barang juga, barang-barang kebutuhan pokok, sembako dan segala macam. Jadi insya Allah laut berkembang akan pesat kalau pergerakan industri perkebunan dari hasil-hasil komoditi dari laut ini bisa cepat bergeraknya. Oke guys,